Tradepreneur, ini adalah momen spesial gue bersama Aji Soko. Aji Soko. Nah, kita hari ini kontennya beda, Ci. Iya. Banyak orang yang nanyain, Astron Aji itu kalau bikin konten, alatnya apa aja sih gitu. Kan kita sebenarnya tuh production house sebenarnya. Jadi nggak cuma ngurusin Astro, kita ada wedding Yes. film, corporate kayak gitu. Jadi buat lo yang pingin kayak wedding, kita ada namanya Ini Mini. Jadi itu adalah wedding film kita. Terus kemudian kalau buat corporate, video dan seterusnya itu sebenarnya kita udah ngerjain juga. Cuma kan banyak orang nggak tahu. Jadi lewat Ini Mini. Nah, tapi kan dari sini mereka harus tahu tuh apa aja yang menjadi toolsnya, karena mereka nanya dapurnya ya. Sekarang kita buka-bukaan lah biar kekinian. Yes. Jadi kita juga di dunia aviation kan bikin aviation movie kayak gitu. aviation. Kalau itu simple sih, pakai GoPro ya, GoPro 9, terus kemudian macam-macam lah, ada tools yang kecil-kecil. Tapi yang utama nih kita akan share. Jadi sistem apa sih yang sebenarnya Astro pakai, itu pakai kamera apa sih? Kan orang pasti selalu kayak gitu. Iya, banyak yang kepo tuh kayaknya. Banyak kepo ya kan. Jadi ini kamera kita kumpulin, termasuk yang lagi dipakai nih buat kita semua alat-alatnya. Oke, jadi sistem kita tuh sebenarnya sistem apa, Ji? Sistemnya ya kita profesional, video profesional. Video profesional. Jadi kan awalnya tuh seorang selalu tanya, lu tuh lebih suka Canon kah, Nikon, Sony, Fuji kan gitu. Ya. Dan gue termasuk maniak pada saat itu ditanyain kayak gitu. Masing-masing ternyata punya kelebihannya. Iya. Ya kan? Ya. Akhirnya gimana ya? Gue beli semua. Jadi ya kebetulan yang di sini nih Sony ya. Sony, ada Fuji juga. Ada Fuji. Jadi itu kita keluarin. Jadi dulu tuh kita pakai Nikon awalnya. Awal banget. Itu saya belum masuk tuh kayaknya tuh waktu pakai Nikon tuh. 2013 ya awal. Enggak, gue pakai Nikon 2010. Dari zaman Nikon D7000. D7, wah. Zaman jadul banget. Dan itu masih ada tuh kayak di sana. Oh, ya kan iya, gue masih simpen tuh. D7000. Terus kemudian mulai kenal yang namanya Sigma, Tamron dan kawan-kawannya itu kan. Tapi gue nggak happy. Dari D7000 gue pindah ke D800E. Masih Nikon itu. Nikon itu beast banget yang 32 megapiksel waktu itu, cuma parah banget buat moto. Kalau ISO-nya diangkat ke 3200 udah hancur banget noise. Tapi hasilnya sih memang detail. Nah, langsung kepincut lah sama ini. Ups, nah pertama kali gua ngeliat ini di mana sih? Oh, ini. Nah, akhirnya gua ganti agama tuh. Canon. 2013 gua ganti ke Canon. Nah, ini Canon 5D Mark III. Yang pertama Canon ini. Ini luar biasa banget. 5D Mark III ini yang kamera pertama. Dan ini sampai sekarang masih produktif loh ini. Masih kepake. Masih jagoan ini. Konten yang sama banyak lah ya, konten-konten di eShop, terus konten CKDS, masih kepake. Walaupun bodinya udah kayak orang habis perang. Jadi gue bisa veteran ini, udah veteran. Gue bisa akui Canon 5D Mark III ini tahan banting. Ini buat gue pernah moto pre-wedding, gue moto wedding, bikin film semuanya nih. All in one di sini. All in one, ya kan. Terus waktu itu 2013 happy banget. Gue ingat beli ini 26 juta atau 28 juta. Ya, tapi gede banget gitu. Dan Mark III itu bening banget gambarnya. Ya pasti semua tahu lah kalau kalian udah pernah motret pasti tahu ini. Dan gue nggak happy juga karena fotonya kurang gini, gamut colornya. Kalau orang ngomong gamut colornya tuh kurang matte, kurang matang gitu ya. Padahal udah bagus, bukannya apa? Gue terlalu perfeksionis. Akhirnya gue pakai yang ini, 1DX. Masih kurang puas beli ini, langsung beli abangnya lagi. Abangnya, ini 1DX. Sekarang udah 1DX Mark IV kalau nggak salah. Oh iya. Mark III atau Mark IV, whatever itulah. Tapi yang jelas, ini menurut gue untuk motret sampai detik ini tetap yang paling oke. Jagoan itu. Dari semuanya, kecuali A1, gue pengen beli Sony A1. A1 harga 90 juta. Yes. Gue pengen lihat karena jelas kenapa akhirnya move ke Sony, ntar kita ceritain ya. Karena gue dulu pernah punya Sony loh. Kapan tuh? Buat casual aja, Sony A6000. Terus kemudian awal Sony ke mirrorless itu pasti. Iya, terus Sony A7 pernah beli sekali kalau nggak salah, tapi gue jual. Kenapa? Karena jelek banget waktu itu. Terus terang aja. Masih belum puas ya. Nah, pakai ini wedding. Waduh, gambarnya istimewa banget. Jelas lah. Ini istimewa. Zaman dulu harganya 100-an up lebih. Terus kalau nggak salah lu syuting Fibonacci pakai ini kan? Pakai ini, ya. Jadi The Art of Fibonacci sempat pakai ini karena gue seneng banget color tone-nya.
Ini sampai ini masih plastikan semua, jadi kita rawat baik-baik. Ini nggak bakal gue jual. Jadi mau sampai tahun berapapun, One DX ini tetap di hati karena ini kamera yang harga waktu itu 60 juta pertama yang gue punya. Ini beli. Ini pertama kali. Dan ini gue coba kumpul-kumpulin. Dan setelah itu, ini gue taruh sini lagi. Entah kena racun apa. Itu dulu tuh. Gue ngerasa gini, ini sempat 2013 gue bawa ke Hong Kong. Gue travel pakai ini tenteng-tenteng, lu bayangin aja beratnya gimana. Terus gue pakai 70-200. Ampun. Pijet dah pulang-pulang. Ampun, tewas, nggak sanggup. Dan waktu itu gue masih nggak percaya sama yang namanya mirrorless. Kayaknya kesannya kayak non DSLR itu image-nya kayak nggak bisa bikin video yang bagus atau kayak, foto yang bagus. Kayak masih nggak yakin dengan Kayak body mainan. yang kecil. Kayak mainan. Masih feel kamera pocket Nah, lah. itu masih dia. pocket Akhirnya gue move pertama kali beli Fuji X-T2 yang sekarang lagi lu pakai nih. Nah, Jadi kalau kalian lihat kita, ini diambil dari Fuji X-T2 dengan lensnya itu adalah lens 23 mili, ya APS-C berarti crop factor 1,6 kalau nggak salah Fuji, ya. Terus kemudian di atas gue ini sekarang pakai X-T4, ya, sama kayak gini. Nah, gue beli X-T2, ada permajaan X-T3. Ya, X-T3. Gue beli lagi X-T3 karena happy banget pakai Fuji. Warnanya tuh, Warnanya- kalau dari saya tuh kontrasnya kental, enak. Kontrasnya tuh enak. Tapi begitu X-T3 keluar, gambar di bawah matahari itu bening banget. Ya. Terus X-T4 keluar, ini brand new. Lu tadi kan buka bungkusnya. Gue dari pertama kali beli, ini belum dibuka, jadi gue beli dua. Yang satu ini, satu ini. Gue kalau beli kamera selalu beli pairing. Karena kan kalau pas ngambil video nggak mungkin belang kan. Iya. Dan ini belum dibuka sampai detik ini. Harga udah turun coy. Waduh, berapa? Gue beli body only 25 kalau nggak salah, sekarang sisa 18 kalau nggak salah. Coba koreksi aja ntar lihat ini, ya. Yes. Waktu video ini dibuat belum ada gambarnya, nih gue tampilin gambarnya, ya. Ini harga sekarang. Jadi ini juga nggak bisa dijual karena harganya drop. Belum dipakai satu shutter pun belum. Tapi ini bakal gue taruh di studio. Jadi memang buat kamera diem. Yeah. Secara foto aku happy sekali. Oh, masih bagus juga Ya, ini. bagus banget. Ini bagus banget foto dibandingin sama One DX. Menurutku tergantung post processing, tapi kalau ketebalan tetap menang One DX. But I'm pretty happy. Ini juga nggak terlalu gede banget ya. Kalian happy lah. Terus buat video juga bisa 4K. Bisa 4K. Tapi kendalanya muncul satu kendala sekarang. Kenapa gue pindah ke Sony. Kenapa Ya, tuh? dan Kenapa hari tuh? ini kita mau unboxing video yang keren. But sebelumnya ini koleksi lensa-lensanya. Jadi semuanya kalau Canon L series 70-200 Mark II L series. Ini 100 mili makro. Jadi kalau kalian nonton video yang Ferrari, ya. nah waktu ngambil jam itu pakai ini dan itu Mark III. Mark III. Iya kan? Kita masih pakai Mark III. Mark III. Ini maksudnya 5D Mark III. Terus 1635 buat wide landscape. Habis itu 50 mili 1,2. Ini kalau ini dikumpulin di sini nih lebih dari 500 juta loh ini. Wah, lebih lah. Gila nih. Ini mainan-mainan. Nah ini 85 nya kenapa nih kayak begini nih? Emang teksturnya? Teksturnya itu. Hah? Teksturnya. Kayak terkelupas, tapi it's okay lah. Ini 85 kita punyanya si Canon itu oke banget. Tajam banget. Tajam, 85-nya. luar biasa tajam. Oh ini 1635-nya di sini bro. Ini tadi 2470. Ini lensa legendaris. 2470 ini dulu beli harganya 28 juta. Dan lensa sih harganya nggak turun-turun banget. Terus gue pakai, nah ini Fuji Film buat all around, buat travel 18135. Terus yang dipakai itu 23, yang dipakai di atas gue ini yang 50 mili ya, berarti 35. 35. Crop factor 1,5. Terus ini lensa Wide-nya. kecilnya, berapa sih 16 atau berapa ya? Gue sampai lupa. Iya 16. 2,8. Oke. Terus ada yang kecil-kecil lagi. Ini lensa-lensa kit bawaan. Ini juga kitnya Sony. Nah, gue pindah ke Sony nih ceritanya. Apa yang membuat gue pindah ke Sony itu cuma satu sebenarnya. Pertama kali gue masuk lagi ke Sony itu ketika gue beli A7S Mark III. Mark III. A7S Mark III. Gue kemakan iklan di mana ini merupakan kamera yang ISO-nya memang udah gue buktiin ISO 25.000 gambarnya masih bening. Gila sih emang. Iklannya kan yang dia naik di atas tali untuk motret full moon. Moonwalk. Ya Moonwalker. Iya. Gara-gara itu gue beli karena gue appreciate banget Sony, kalian udah bener-bener bisa ciptain satu produk yang luar biasa dan bikin iklannya yang
keren banget dan itu Nggak effort. main-main, gila. Ini beli harga 60 juta, body only, tapi gue bisa ngomong the best camera ever untuk video yang pernah gue punya. Yes. Dan artinya ketika gue move ke satu sistem baru, berarti gue harus beli lensa. Itu yang bleeding. Sony itu kelemahannya cuma satu, lensanya luar biasa mahal. Iya. Ampun mahalnya. Ini Lebih mahal daripada jauh lebih mahal. merah ini sih. Nah, saya nggak mau beli yang sembarangan. Untuk kalian nonton video kita supaya bagus, itu lensanya harus bagus. Yes. Jadi either prinsip gue gini, kalau gue nggak punya duit, either gue nggak beli atau ya udah gitu nggak beli terus pakai apa yang ada. Once gue punya duit, gue beli yang sekaligus. Jadi bagus, yang benar-benar bagus. ini A7S3, gue attach sama 85 1,4 G Master. G Master. Ini G Master, terus kemudian buat secondary backupnya kita baru nyobain A7C. Ya. Ini buat foto oke, tapi buat videonya, ini Sony kayaknya mesti tahu nih. Ini buat video rada aneh. Kalau kita 1080p, Ya. mau 60 fps atau 24 fps, gambarnya pecah aja ya. Agak pecah gitu. Ada kayak ada artefaknya ya. Itu Artefaknya cukup berasa. aneh banget di kamera. Jadi kita lagi tes, tapi waktu buat foto, wah istimewa nih foto iya. ini. Lihat foto alaskan malamut saya, keren banget kan? Tuh. Nah ini di sini gue tandemin sama 24 mili G Master G Master 1,4. Gue belum beli yang 35 karena udah ada 24, lu bilang nggak perlu kan? Jadi ini dua sistem Sony dulu yang kita pakai. Nah ini hari ini gue mau unboxing yang luar biasa abis ini ya. Jagoannya lagi nih. Jagoannya di atasnya ya kurang lebih sama tapi khusus memang untuk cinema. Satu hal yang paling penting yang ngebuat gue pindah dari sini ke sini, kalau secara gambar oke lah ya, bisa dimodif. Autofocusnya, nggak bisa dipungkiri, autofocusnya Sony A7S3 dan sekarang yang lu lihat ini lagi pakai Sony FX3, itu luar biasa banget. Autofocus so smart, so smooth, dan so responsive. Jadi good job Sony. Terus lensanya gue ada apa lagi? Ini gue beli 50 ya. 50-nya lebih gede loh daripada si Canon, cuma kecil gini, buntok gini. Kalau ini 50-nya panjang. Ini 50-nya 1,2 sama 1,2 ini harganya 30 juta. Ini gue punya satu 1635, ada temen lagi BU. Lagi obral. Oh, ini BU lagi obral. pantas kok aneh sendiri yang lainnya G Master. Ini nggak G Master kan, Chase kan. Dia jual harga 7 juta, ya udah gue makan aja 1635 lumayan buat punya-punyaan kan. Ya. Nah ini satu aku iseng karena habis ngeliat review. Ini 14 mili yang kacanya cembung. Tuh. Fisheye. 14 mili 1,8. Ini asik buat ngevlog. Jadi kalau pakai kamera yang kecil ini, tambahin ini asik wide angle dapatnya ya. Ini oke banget, sama waktu gua beli A7C ini dapat kit 2860. 2860. F4 lumayan lah buat jalan-jalan ringan. Kalau lu kemana-mana bawa 24 sih emang berat sih, tapi worth it lah kalau buat moto. Cuma kalau memang siang nggak mau nge-push ISO terlalu gede, ini boleh. Jadi kurang lebih begitu. Ini barang-barangnya, dan untuk drone gue percayain sama Mavic ya, Mavic 2. Ini keren. Remote-nya di sini udah Yang bisa pertama pakai kali nemenin kita workshop di Bali. Workshop di Bali itu yang pertama kali ini nih, yang workshopnya The Astronaci. Yes. Ya, itu gambarnya. Pertama kali kita main drone karena ya gua sih nggak terlalu pingin sih pakai drone, cuma ya mengikuti perkembangan zaman ya udahlah pakai drone aja. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong kualitas ya manpower, gua fotografer, gua videografer, dia juga memang fokusnya di situ. Terus kemudian di studio lightingnya, belum lagi flashnya. Jadi ya total ada kali 2M semuanya. Iya kalau total bisa. Total ya, dengan all system selama ini yang pernah kita ini, karena it's a matter of hobby. Oke, so hari ini kita mau kasih lihat mainan barunya Astronaci apa. Nah, mainan barunya adalah ini adalah Sony Cinemaline FX3. Ngeri nih. 60 million. Gila nih. Masih segel guys. Oke, ready? Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini bisa ngasilin gambar yang bagus, view-nya banyak. Jadi inilah effortnya kita, bukan hanya sekedar pakai kamera kaleng-kaleng. Oh ya, kita juga pakai paket DJI. Sama ada lagi Fuji X-A7 sama itu Canon M50. Kita pakai buat backup lah. G7X? Iya, G7X yang Mark III yang kecil-kecil lah, sama CV1. Kenapa? Karena CV1 ada product showcase-nya, aku suka. But itu kita nggak munculin di sini karena memang secondary buat main-main aja. Alright, sekarang mari kita buka.
Garansi Sony Indonesia. Jadi buat Sony hari ini di endorse gratis nih. Kita nggak ada sponsor apapun ya dari Sony ya. Tapi kalau Sony one day mau suruh kita tes kamera, Ya, boleh lah. boleh lah, kirim satu Sony. Kalau A1-nya mungkin. A1 boleh tuh Sony, nanti kita promosiin ya. Wah keren nih. Jadi ini kita selalu belinya under Sony Indonesia. Make sure kalian mau beli langsung juga boleh. Saya kenal distributor, teman-teman kita juga. Nah langsung saja kita ambil di sini. Akhirnya guys, setelah 1 bulan lebih, nah Ini dia. Kita pinggirin dulu. Oh, Sony FX3 finally. Oke, articulated screen, swivel, Cinema Line FX3. Jadi benar-benar emang diproduksi untuk kelas sinema. Jadi ini katanya sama A7S itu sama, cuma banyak kelebihan. Salah satunya ada fan pendinginnya di dalam. Ya, ada fan-nya. Ada fan pendingin, terus kemudian sama-sama, ada ini apa? Dolly light ya istilahnya. Tele light. Tele light, bukan dolly light. Tele lightnya ada, jadi kita nggak perlu intip-intip, kerekam nggak sih itu. Kadang lupa Gua pernah kerekam tuh nggak kerekod, ngomong bla 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 bla, ngulang lagi dari awal. Nah ini bisa diantisipasi dengan ini. Jadi ini adalah mainan baru kita yang rencananya akan gua pakai sama A7S III untuk memproduksi 6 video baru daripada Astrology Shop. Jadi kita lagi nyiapin beberapa video khusus penerus daripada Fibonacci, penerus daripada price action yang tentunya luar biasa. Semua akan kita take dengan G Master Lens dan Cinema Line FX3 dan A7S III. Ini keren banget. Lu pasti happy dong yang shootnya pakai ini ya. Saya belum pakai baterainya, tapi yang jelas ini ada ininya. Ini gimana sih cara pakainya? Oh ini dilepas dulu ya. Ini kayaknya kita lepas. Saya juga pertama kali megang nih. Iya, ini barang aneh sekali. Oh, dia langsung connect. Nah. Oh, masuk Ji. Nah. Ini tinggal ada bautnya ya. Iya, buat lock. Buat lock. Ngerusak body nggak sih? Enggak, harusnya didesain Nah, seperti itu. jadi pegangnya gini ya? Yes. Nah gini guys, keren banget nih. Jadi kameranya megangnya gini, gue masih takut-takut tapi enggak lah harusnya. Nah terus di sini buat voice ya. Ini apa, wireless atau apa sih? Enggak. Ini mic biasa. Ini untuk shotgun. Nah ini bisa disambungkan ke sistem audio mungkin dari Zoom. Kita jadi punya shotgun Zoom dong kayak gini. H6, ya. Ambilnya. Terus ini disambungin lagi ke crane. Keren ya? Keren, gila. Jadi komen di bawah guys, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan sama ini? Ini bener-bener Sony bikin produk yang luar biasa. Tapi FX3 ini bukan yang utama, ada lagi FX6 dia. Oh iya, FX6 yang lebih gede lagi. Lebih gede, makanya ini kayak casualnya lah ya, Yeah. buat film yang lumayan bisa kita pakai. Nah ini kita cabut dulu. Oh ini ada rignya, ada lubangnya guys. Jadi kalau misalnya tadi nggak ngerusak body, kita tancepin ke sini langsung. Ya. Megapikselnya aku rasa sama semua, tinggal dilihat aja nanti di review YouTube. Tapi yang jelas ini barang aku rasa oke. Nanti kita akan coba. So, buat kalian yang sudah tahu nih kamera-kamera kita, alat produksi kita, mudah-mudahan terus mendukung Astronacci untuk bisa menjadi apa nih, partner ya di dalam investasi. Terus Dicopot dulu. Oh, harus dicopot ya. Itu taruh di mana tadi? Ini di sini. Oke. Jadi semoga Anda menikmati semua video kita dan tentunya videographer dipimpin oleh Aji dan timnya. Terus ada editing juga, ada yang After Effect ya, mainin gambar, movement, animasi. Ya harapannya kalian terhibur, happy, belajar tuh ngeliat gambar yang clear. Juga dengan suara kita percayakan ke Zoom H6. Zoom H6 sama ininya, wirelessnya pakai apa? Ada Sennheiser ya. Kita pakai yang G4. Sennheiser G4, terus zoom, lampu kita juga make sure lampunya bagus ya. Ini yang buat studio. Jadi harapan kita nanti waktu kita bikin video-video lagi di Astrology Shop, kualitasnya bisa bagus dan Anda bisa menikmati. Nggak cuma ilmunya yang Bagus, tapi kualitas juga. Jadi kita tahu ya, totalitas buat kenyamanan Anda semua. So, itulah sedikit sharing
supaya kalian bisa dapat gambaran apa yang sebenarnya kami lakukan behind kamera, apa yang ada di kamera back. Jadi ini banyak banget dan sometimes kita juga pakai iPhone 12 kok. Ya, sometimes. Ya. Ketika ubur-uburan market, nggak sempet. iPhone 12 Pro bisa kepake dan hasilnya top. Kenapa? Karena kita punya tim editor yang hebat. Thank you so much Aji. Thank you. Terus berkarya dan buat semuanya yang hobi fotografi, hobi video, terus berkarya, terus kreatif dan kita dukung terus artis-artis Indonesia untuk bisa membuat video atau foto yang luar biasa. Thank you Sony Indonesia, thank you Fuji, thank you Canon Indonesia. Kalian semua adalah yang terbaik dan kami menggunakan semua brand untuk mencapai satu hasil karya yang baik. See you.